Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmasari Harahap, NPM 2014-0011, Prodi PGSD semester 4, dosen pengampu Ibu Reviva Safitri, SPDI MPD. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya, judulnya Model Belajar dan Pembelajaran. Model pembelajaran adalah acuan pembelajaran yang dilaksanakan berdasarkan pola-pola pembelajaran secara sistematis. Model pembelajaran tersusun atas beberapa komponen, yaitu fokus, sintaks, sistem sosial, dan sistem pendukung. Model pembelajaran memiliki sejumlah karakteristik sebagai berikut. Pertama, berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar dari para ahli tertentu. Kedua, memiliki misi atau tujuan pendidikan tertentu. Ketiga, dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan proses belajar mengajar di kelas. Keempat, memiliki bagian-bagian model yang dinamakan urutan langkah-langkah pembelajaran atau sintaks. Adanya prinsip-prinsip reaksi, sistem sosial, dan sistem pendukung. Kelima, memiliki dampak sebagai akibat penerapan pembelajaran. Dan keenam, membuat persiapan mengajar atau desain instruksional dengan pedoman model pembelajaran yang dipilihnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar pertimbangan pemilihan model pembelajaran. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan guru dalam memilihnya, yaitu yang pertama, pertimbangan terhadap tujuan yang hendak dicapai. Pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan adalah, contohnya, apakah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai berkenaan dengan kompetensi akademik, kepribadian, sosial, dan kompetensi vokasional, atau yang dulu diistilahkan dengan domain kognitif, efektif, dan psikomotorik. Yang kedua, bagaimana kompleksitas tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang ketiga, apakah untuk mencapai tujuan itu memerlukan keterampilan akademik. Yang kedua di sini adalah pertimbangan yang berhubungan dengan bahan atau materi pembelajaran. Pertanyaannya di sini dapat kita ambil seperti, apakah materi pembelajaran itu merupakan fakta, konsep, hukum, atau teori tertentu. Yang kedua, apakah untuk mempelajari materi pembelajaran itu memerlukan persyaratan atau tidak. Yang ketiga, apakah model pembelajaran itu sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Yang keempat di sini, pertimbangan lainnya yang bersifat non-teknis. Pertanyaan yang kita dapat ambil di sini adalah, yang pertama, apakah untuk mencapai tujuan hanya cukup dengan satu model saja? Yang kedua, apakah model pembelajaran yang kita tetapkan dianggap satu-satunya model yang dapat digunakan? Yang ketiga, apakah model pembelajaran itu memiliki nilai efektivitas atau efisiensi? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri model pembelajaran. Model pembelajaran memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar dari para ahli tertentu. Yang kedua, mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu. Misalnya, model berpikir induktif dirancang untuk mengembangkan proses berpikir induktif. Yang ketiga, dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar di kelas. Misalnya, model sinetik dirancang untuk memperbaiki kreativitas dalam pelajaran mengarang. 21 juta Yang cm. ketiga di sini dapat dijadikan skala. Jawab. Yang keempat, memiliki bagian-bagian model yang dinamakan. Yang pertama, 1. Urutan langkah-langkah pembelajaran atau sintaks. 2. Adanya prinsip-prinsip reaksi. 7 cm 3. Sistem sosial. 21 Dan juta yang keempat, cm. sistem pendukung. Skala sama dengan Keempat bagian tersebut merupakan pedoman 20 praktis bila guru dibagi akan 3 melaksanakan suatu model pembelajaran. Kelima, akhirnya skala memiliki sama dengan dampak sebagai akibat 1/3 juta. terapan model pembelajaran. Dampak tersebut meliputi yang pertama,
dampak pembelajaran, yaitu hasil belajar yang dapat diukur. Yang kedua, dampak pengiring, yaitu hasil belajar jangka panjang. Yang keenam, membuat persiapan mengajar atau desain instruksional dengan pedoman model pembelajaran yang dipilihnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam model pembelajaran. Adapun berbagai model-model pembelajaran yang sangat populer dalam kurikulum 2013 sehingga mampu diterapkan pada pembelajaran tematik di SD atau MI dengan tujuan menuntun peserta didik bisa berpikir tingkat tinggi. Yang pertama di sini adalah model pembelajaran Discovery Learning atau disingkat dengan DL. Discovery Learning ini merupakan cara untuk menemukan sesuatu yang bermakna dalam pembelajaran. Sedangkan menurut Saifuddin, model pembelajaran DL adalah sebuah proses pembelajaran yang terjadi bila peserta didik tidak disajikan dengan bentuk finalnya, tetapi melalui proses menemukan. Peserta didik diharapkan mengorganisasi sendiri pengalaman belajarnya. Yang kedua di sini adalah model pembelajaran problem based learning. Levin mengutarakan bahwa BPL merupakan model pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk menerapkan pemikiran kritis, kemampuan memecahkan masalah, dan pengetahuan konten untuk masalah dunia nyata dan isu-isu. Menurut Burroughs, PBL adalah kurikulum dan proses. Rancangan kurikulum menuntut peserta didik mendapatkan pengetahuan penting, membuat mereka mahir dalam menyelesaikan masalah. Sedangkan Tan menyatakan bahwa PBL merupakan inovasi dalam pembelajaran karena dalam PBL kemampuan berpikir peserta didik betul-betul dioptimalisasikan melalui proses kerja kelompok atau tim yang sistematis. Ketiga di sini model pembelajaran Inquiry Based Learning atau disingkat dengan IBL. Menurut Simon, model pembelajaran IBL merupakan salah satu model yang dapat mendorong peserta didik untuk aktif kuliah dalam pembelajaran. Sedangkan menurut Gunawan, model pembelajaran IBL merupakan kegiatan pembelajaran berbasis penyelidikan di mana peserta didik mencari sendiri jawaban dari masalah yang dihadapi. Yang keempat di sini adalah model pembelajaran Project Based Learning atau disingkat dengan PJBL. Model pembelajaran PJBL merupakan cara yang digunakan guru dalam menuntut peserta didik untuk melahirkan karya dari hasil pemahaman materi pelajaran khususnya tematik di SD atau MI dan mengeksplorasinya sehingga menjadi karya yang monumental. Yang kelima di sini adalah model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition atau disingkat dengan CIRC. Model pembelajaran CIRC atau pembelajaran tematik atau terpadu merupakan model pembelajaran yang mengharuskan peserta didik bertanggung jawab terhadap tugas kelompok. Model pembelajaran CIRC juga mendidik peserta didik mampu berinteraksi sosial dengan lingkungan. Yang keenam di sini model pembelajaran mind map. Model pembelajaran mind map merupakan cara yang digunakan guru dalam membimbing peserta didik dengan menggambarkan peta konsep materi pelajaran karya kreatif sehingga terlihat berseni agar materi yang ditulis di buku catatan terlihat indah. Model ini bertujuan untuk meningkatkan daya imajinasi peserta didik dalam menulis dari hasil pengalaman materi yang diperolehnya. Gambar yang bisa dijadikan peta konsep pikiran jejaring laba-laba, guritan, pohon, dan lain-lain. Maka dari itu, cocok diterapkan dalam pembelajaran tematik di MI atau SD karena mampu membentuk peserta didik menjadi kreatif. Yang ketujuh di sini adalah model pembelajaran kuantum. Definisi model pembelajaran kuantum. Model pembelajaran kuantum merupakan cara yang dilakukan guru untuk menggabungkan berbagai unsur dalam diri peserta didik dengan lingkungan belajarnya sehingga
mampu menciptakan kesuksesan dan menjadikan belajar sebagai suatu kebahagiaan. Jadi, model pembelajaran kuantum sangat cocok diterapkan dalam pembelajaran tematik SD atau MI. Kesimpulan dari makalah saya ini adalah, model pembelajaran adalah cara yang dilakukan guru melaksanakan suatu pembelajaran agar konsep yang disajikan dapat dipahami oleh peserta didik. Cara yang ditempuh guru dan peserta didik dalam pencapaian tujuan pembelajaran tematik SD atau MI dilihat dari sudut proses pembelajaran. Guru harus memahami betul pelaksanaan model pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Sebelum menentukan model pembelajaran yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan guru dalam memilihnya, yaitu pertimbangan terhadap tujuan yang hendak dicapai, pertimbangan yang berhubungan dengan bahan atau materi pembelajaran, pertimbangan dari sudut peserta didik atau siswa, pertimbangan lainnya yang bersifat non-teknis. Adapun macam-macam model pembelajaran ialah, yang pertama, 1. Model pembelajaran Discovery Learning atau disingkat dengan DL. 2. Model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Yang ketiga, model pembelajaran Inquiry Based Learning atau IBL. Yang keempat, model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Yang kelima, model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Comprehension atau CIRC. Yang keenam, model pembelajaran Mind Map. Yang ketujuh, model pembelajaran kuantum. Demikianlah persentase yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf kepada Allah. Saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.